Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asjelita Aktagumaningrum SSI. Saya adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Pekanbaru. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Batch 4 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 25319733712. Pada hari ini, Jumat 30 Januari 2026, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk video uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Felicia Putri, Bulan Salwa, Zahira Ramadhani, Zahra Tunaraya, Zihan. Baik, mana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu mengenai gaya dan usaha. Silakan dikeluarkan buku IPA-nya. Baik, jika kalian dengar kata gerak, apa yang terjadi kalian? Dorongan, berpindah-pindah. Oke, saat ini apa yang sering dilakukan? Dan saat ini apa yang dilakukan? Berdiri di tempat atau diam. Kalau ibu sekarang, apa yang barusan dilakukan? Merupakan suatu gerak. Jadi gerak adalah berpindah. Oke, kalau sudah berpindah, gerak itu berarti membutuhkan apa? Usaha. Hari ini kalian ada melakukan usaha? Apa contohnya? Jalan. Oke, jalan dari usaha dan tempat tidur yang nyenyak tadi, bangun ke kamar mandi, kemudian berangkat ke Sekolah. Terima kasih. Kalau gitu, usaha yang kalian lakukan itu ada nggak gerak? Ada. Ada nggak gaya kalian lakukan? Ada. Ada nggak gaya kalian lakukan? Ada. Seperti apa gayanya? Oh, tadi mau motornya. Oh,
bantuan apa? Tali. Menurut kalian selain bantuan tali bisa nggak dia memindahkan box itu? Bisa. Dengan apa? Mendorong. Kemudian mengangkat. Ada lagi? Pakai troli. Berarti dia akan ke troli baru diangkat dia. Oke. Pernah nggak kepikiran kalian letakkan keset di bawah box? Kesetnya tinggal ditarik. Untuk mengurangi gesekan, membuat lebih licin. Jadi daya atap saya memberikan lebih kecil, lebih mudah lagi. Baik, kalau begitu usaha itu adalah upaya untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Nah, jadi harus berpindah tempat. Kalau nggak berpindah tempat ya namanya tidak usaha. Jadi usaha itu sendiri erat kaitannya dengan energi dan gaya. Jadi misalkan ibu mendorong, atau menarik, itu merupakan gaya yang diberikan penonton pada meja. Baiklah, kita akan menyaksikan bersama dulu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat. Tubuh perlu olahraga secara rutin agar kesehatan lebih terjaga. Dalam berolahraga, misalnya berjalan atau bersepeda, tentu tubuh melakukan gaya dan mengalami perpindahan. Hal ini sesuai dengan materi pembelajaran kali ini. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai perkalian gaya dan perpindahan benda. Setelah berolahraga pun tubuh merasa lelah karena di dalam usaha terjadi pengurangan energi. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Mendeskripsikan konsep usaha di dalam ilmu fisika. 2. Mendeskripsikan konsep daya di dalam ilmu fisika. 3. Mendeskripsikan konsep energi kinetik. 4. Mendeskripsikan konsep energi potensial. Dan 5. Menyimpulkan konsep energi mekanik. Baiklah, kita langsung ke pembahasan tentang usaha atau kerja. Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan oleh gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut bergerak. Agar mudah dipahami, kejadian berikut dapat digunakan sebagai contoh. Seseorang mendorong mobilnya yang tiba-tiba mogok. Orang tersebut mengerjakan gaya ke kanan sehingga mobil bergeser ke kanan. Di dalam fisika, besarnya usaha adalah hasil perkalian gaya dan perpindahan. Dalam hal ini gaya yang dimaksud adalah gaya yang searah dengan perpindahan benda. Sehingga dapat dituliskan persamaan berikut, usaha atau W sama dengan gaya atau F dikalikan perpindahan atau S. Adapun usaha diberi simbol W besar dan dinyatakan dalam satuan Joule jika gaya atau F dengan satuan Newton dan perpindahan atau S dengan satuan meter. Bagaimana menghitung usaha totalnya? Besarnya usaha atau W sama dengan hasil perkalian gaya resultan dengan perpindahan benda. Jika gaya-gaya yang bekerja searah seperti pada gambar, maka persamaannya menjadi W sama dengan F1 ditambah F2, kemudian dikalikan S. Berikut ini contoh soal menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya yang searah. Kemudian, bagaimana seandainya gaya-gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah? Bagaimana menghitung usaha totalnya? Jika gaya-gaya yang bekerja berlawanan arah seperti ditunjukkan pada gambar, maka persamaannya menjadi W sama dengan F1 dikurangi F2, kemudian dikalikan S. Berikut ini contoh soal menentukan usaha oleh gaya-gaya yang berlawanan arah. Demikian pembahasan tentang usaha atau kerja. Selanjutnya kita membahas tentang gaya. Untuk memahami definisi gaya, simaklah ilustrasi berikut. Dua orang pesepeda akan menempuh perpindahan posisi yang sama.
masa masing-masing orang beserta sepedanya adalah sama. Ternyata kedua orang tersebut memerlukan waktu yang berbeda. Di dalam fisika, orang yang memerlukan waktu lebih singkat dalam melakukan usaha atau kerja, dikatakan memiliki daya lebih besar. Jadi, daya dapat diartikan kecepatan melakukan usaha. Secara matematis, pernyataan tersebut dituliskan sebagai berikut: daya atau P sama dengan usaha atau W dibagi waktu atau T. Jadi, daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Satuan yang digunakan untuk menyatakan daya yaitu Joule per sekon atau disebut watt. Demikian pembahasan tentang usaha. Pembahasan materi selanjutnya adalah tentang energi. Di alam semesta, energi berada dalam beberapa bentuk. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga air, sumber awal energi terdapat pada bendungan air, yaitu energi potensial gravitasi, yang selanjutnya oleh kincir air diubah bentuknya menjadi energi kinetik atau energi gerak. Selanjutnya generator mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian diubah menjadi energi cahaya oleh lampu. Energi listrik juga bisa berubah bentuk menjadi energi panas atau kalor oleh setrika dan solder listrik. Energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi, misalnya pada bel listrik. Energi listrik dapat juga disimpan dalam bentuk energi kimia, misalnya pada baterai atau aki. Kita ini.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan 12 jadi kayak gini. Kita makan dulu. Di sini ada loh. Gini dong berarti. Bisa. Iya iya. Itu bagus kan. Siapa yang kompak gitu ya? Maksudnya M itu adalah apa penjelasan masa satuannya kan. Nah kalau mesti juga boleh plus penjelasan, keterangan sama siapa satuannya apa.
1. Kemanakah arah gaya yang diberikan Pak Bagas ketika mengangkat kotak? Jawaban dari kelompok kami yang pertama adalah ke kanan. Yang kedua, bergerakkah kotak tersebut? Jawabannya iya. 3. Kemanakah arah perpindahan kotak setelah diangkat oleh Pak Bagas? Ke kanan. Yang keempat, samakah arah gaya yang diberikan Pak Bagas dengan arah perpindahan kotak? Jawabannya iya. Gambar kedua. 1. Kemanakah arah gaya yang diberikan Pak Akmal pada balok kayu tersebut? Jawabannya ke kanan. Yang kedua, bergerakkah balok kayu tersebut? Ya. Yang ketiga, kemanakah arah perpindahan balok kayu? Ke kanan. Yang keempat, samakah arah gaya yang diberikan Pak Bagas dengan arah perpindahan balok? Jawabannya iya. Dan gambar yang terakhir. 1. Kemanakah arah gaya yang diberikan Pak Bahar terhadap dinding tembok? Ke kanan. Yang kedua, kemanakah arah pergerakan tembok? Jawabannya tidak ada karena tembok tidak bergerak. Selanjutnya, apakah semua benda pada gambar dikenai gaya? Gambar manakah yang menunjukkan benda berpindah setelah diberikan gaya? Gambar 1 dan gambar 2. Yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan arah gaya searah dengan perpindahan benda? Gambar 1 dan 2. Yang ketiga, berdasarkan rumus W sama dengan F kali S, kegiatan pada gambar manakah yang dikatakan melakukan usaha dan mengapa? Gambar 1 dan 2, karena benda tersebut mengalami perpindahan tempat. Yang keempat, dari pengamatan dan analisis yang dilakukan, sebutkan syarat terjadinya suatu usaha. Jawabannya, adanya perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Dan soal yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Sebuah kotak dipindahkan dari titik A ke titik B yang berjarak 6 meter dengan gaya F1 sama dengan 6 Newton dan F2 sama dengan 10 Newton. Berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkan kotak tersebut? Jawabannya adalah 96 Joule. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang kita akan mendengarkan hasil penjelasan dari teman kalian dan tim kelompoknya untuk materi gaya dan gerak. Untuk Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh gaya terhadap benda diam. Jika bola ditendang, maka bola akan bergerak. Karena akibat gaya gesek dari permukaan lapangan, maka bola lama-kelamaan akan berhenti. Pengaruh gaya terhadap benda bergerak. Jika sepeda didorong pada waktu sepeda berjalan, maka sepeda semakin cepat gerakannya. Dan sebaliknya, jika sepeda ditarik pada waktu jalan, maka sepeda akan melambat gerakannya. Kesimpulan, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya memiliki pengaruh terhadap gerak dan bentuk benda. Jelaskan mengapa jika kita dorong meja di permukaan lantai yang licin lebih mudah didorong. Karena gaya geseknya kecil sehingga meja lebih mudah bergerak. Jelaskan apa yang terjadi jika kita menendang bola ke depan. Kemudian bola terkena teman kita. Bagaimanakah arah bola yang tadi ditendang? Maka arah gerak bola akan berubah, bisa berhenti atau memantul ke tempat lain. Energi kinetik. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan seperti persamaan berikut. EK sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan pangkat 2, di mana EK adalah energi kinetik yang satuannya joule, lalu M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda yang satuannya meter per second. Energi potensial. Secara matematis, energi potensial dapat dirumuskan seperti persamaan berikut. EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian, dengan EP sama dengan energi potensial yang satuannya joule, terus M sama dengan massa benda yang satuannya kilogram, G sama dengan gravitasi
potensial, dan mekanik. Baik. Ada lagi yang ditanyakan dalam pembelajaran hari ini? Baik, kalau begitu cukup pembelajaran